Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan di sini nama saya Abdul Hanif. Kali ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai inflasi dan price change serta selection of MAR. Namun terlebihnya boleh diperkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok kami. Silahkan. Saya Arif Arjinata. Next. Saya Tika Suri. Saya Safina Magdalena. Saya Najla Rahma. Next. And next. Nah, jadi di sini eh, saya akan menjelaskan apa itu inflasi. Inflasi adalah kondisi waktu sehingga daya beli uang itu menurun. Artinya itu uang yang sama akan membeli barang yang lebih sedikit di masa depan dibandingkan hari ini. Sebaliknya, jika harga-harga turun, kondisi tersebut disebut deflasi, yaitu ketika daya beli uang justru meningkat. Inflasi penting dalam analisis ekonomi karena kita harus memastikan bahwa nilai uang yang dibandingkan berada pada purchasing power yang setara. Nah, untuk penyebab eh, inflasi itu ada 4 penyebab utamanya. Ada money supply, yaitu ketika jumlah uang beredar terlalu banyak sehingga nilai uang menurun. Exchange rate atau perubahan nilai tukar yang membuat harga barang impor meningkat. Cost push inflation, yaitu kenaikan biaya produksi yang akhirnya dibebankan kepada konsumen. Lalu ada demand pull inflation, ketika permintaan barang lebih tinggi daripada penawaran sehingga harga naik. Eh, untuk dampaknya, uang masa depan kurang bernilai dibanding uang masa kini. Analisis ekonomi harus menyesuaikan perbandingan biaya dan juga manfaat agar berada pada purchasing power yang setara. Jika inflasi tinggi, pendapatan meningkat belum tentu membuat seseorang lebih kaya karena barang juga naik. Lalu, dalam analisis ekonomi kita membedakan dua jenis nilai uang. Ada actual dollars atau nominal dollars, dianalisis menggunakan market interest rate atau I. Dan real dollars, uang yang sudah dikoreksi terhadap inflasi, biasanya dinyatakan berdasarkan tahun. Lalu hubungan antara keduanya dirumuskan sebagai I sama dengan I aksen tambah F tambah I aksen F, di mana F adalah tingkat inflasi. Lalu ada price change menggambarkan perubahan harga dari waktu ke waktu. Untuk memantaunya digunakan price index seperti Consumer Price Index, PPI, dan juga komoditas tertentu seperti material konstruksi, listrik, atau tenaga kerja. Kegunaan price index itu mengukur inflasi historis, memprediksi harga masa depan, mengubah harga dari satu tahun ke tahun yang lain. Lalu untuk menghitung kenaikan harga, ada rumus, ada dua rumus jika diketahui indeks tahun sekarang dan juga jika menghitung rata-rata inflasi. Nah, dalam analisis ekonomi ini ada dua cara melihat cash flow, yaitu konstan dolar, cocok mencocokkan jika harga masa depan mengikuti inflasi umum secara konsisten. Lalu ada current dollar analysis, yaitu setiap komponen biaya dinaikkan sesuai inflasi masing-masing. Nah, untuk inflasi dan analisis setelah pajak itu dapat menurunkan after tax rate of return. Penyebabnya itu adalah nilai depresiasi tidak mengikuti inflasi sehingga pajak yang dibayar akan lebih besar. Menjadikan investasi tampak kurang menguntungkan setelah memperhitungkan pajak dan inflasi. Baik, selanjutnya
contoh soal terkait inflation and price change. Soal tersebut didapat dari buku Engineering Economic Analysis edisi ke-12 oleh Newman di chapter yang ke-40. How a homeowner is considering an upgrade of a fuel oil-based furnace to a natural gas unit. The investment in the fixed equipment, such as a new boiler, will be $2,500 installed. The cost of the natural gas will average $60 per month over the year, instead of the $145 per month that the fuel oil cost. If funds cost 9% per year and cost inflation in fossil fuels will be 3% per year. How long will it take to recover the initial investment? Solve on a monthly basis. Next. Jadi dari soal tersebut diketahui bahwa investasi awalnya itu $2.500, biaya fuel oil untuk sekarang itu $145 per bulan, biaya natural gasnya $60 per bulan, suku bunga modalnya itu 9% per tahun, inflasi biaya bahan bakar fosilnya 3% per tahun. Lalu untuk langkah pertama yaitu mengubah tingkat bunga dan inflasi menjadi basis bulanan menggunakan rumus I sama dengan bunga per tahunnya dibagi dengan 12 bulan, yaitu 9% dibagi 12, yaitu 0,75% atau 0,0075. Lalu untuk inflasi per bulannya, G sama dengan 3% per 12, yaitu sebesar 0,25% atau 0,0025. Lalu membentuk pola penghematan per bulan. Dengan bulan pertama yaitu senilai 85 didapat dari 145 dikurangi 60. Lalu untuk bulan selanjutnya mengikuti pola 85 dikali 1 ditambah G pangkat N-1. Di bulan kedua contohnya 85 dikali dengan 1 ditambah G-nya yaitu 0,0025 didapatkan hasil sebesar 85,21. Lalu pada bulan yang ketiga 85 dikali 1 ditambah 0,0025 dipangkatin 2 hasilnya 85,43 dolar. Selanjutnya sampai bulan ke N dengan rumus 85 dikali 1 ditambah G dipangkatin N-1. Next. Nah, jadi PV dari seluruh penghematan sampai bulan ke N itu harus sama dengan investasi awal yaitu $2.500 menggunakan rumus PV sigma K sama dengan 1 sampai N S, S pada periode ke K per 1 ditambah I pangkat K sama dengan 2.500. Dari ketahui sebelumnya untuk SK-nya itu sama dengan 85 dikali 1 ditambah G pangkat K-1 disubstitusi ke dalam persamaan menjadi PV sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N 85 kali 1 tambah G pangkat K-1 per 1 tambah I pangkat K. Lalu untuk rumus umum PV-nya yaitu PV sama dengan A1 per I min G dikali 1 min 1 tambah G per 1 tambah I pangkat N. Dengan A1 yaitu sama dengan S1 yaitu 85, dengan I-nya 0,0075 dan G-nya 0,0025. Lalu disubstitusikan sehingga hasilnya menjadi N sama dengan 31,8 dan dibulatkan menjadi 32 bulan. Jadi dengan mempertimbangkan penghematan yang naik karena inflasi 3% per tahun dan nilai waktu uang dengan bunga 9% per tahun, pemilik rumah akan mengembalikan investasi sebesar $2.500
dalam sekitar 32 bulan atau 2 tahun 8 bulan. Next. Lalu selanjutnya ada konsep selection of MARR. Jadi untuk pengertian MARR adalah tingkat pengembalian minimum yang harus dicapai oleh suatu proyek agar dianggap layak secara ekonomi. Biasanya digunakan sebagai standar pembanding untuk menerima atau menolak suatu investasi. MARR biasanya menjadi batas minimum untuk yang pertama ada mendiskonto cash flow, lalu ada membandingkan alternatif, lalu menentukan kelayakan ekonomi, yang terakhir ada memilih proyek terbaik ketika modal terbatas atau capital rationing. Selanjutnya ada peran MARR. Dalam ekonomi teknik, semua keputusan investasi dievaluasi menggunakan analisis berbasis waktu dan nilai eh, uang atau time value of money. MIR menjadi pusat dan dari hampir semua metode analisis seperti yang pertama ada net present worth, lalu ada annual worth, lalu benefit atau cost, lalu ada internal rate of return atau IRR, lalu ada payback period. Tanpa MARR tidak bisa ditentukan apakah suatu proyek layak atau tidak. Next. Lalu ada faktor dalam penentuan MARR. Yang pertama ada pengaruh inflasi. Yang pertama ada inflasi menurunkan nilai real return. Lalu MARR harus disesuaikan agar return setelah inflasi tidak negatif. Lalu yang kedua ada risiko dan ketidakpastian. Yang pertama ada proyek berisiko lebih tinggi jika MRR dinaikkan untuk menambah margin keamanan. Lalu ada contoh risk adjustment MARR di manufaktur seperti equipment replacement 6%, new product in new market 20%, dan new product in foreign market 25%. Lalu ada mengapa MARR dipilih berdasarkan tiga komponen. Ekonomi teknik menekankan bahwa pengambilan keputusan harus rasional secara finansial. Oleh karena itu, MRR ditetapkan sebagai nilai tertinggi dari yang pertama ada cost of borrowed money, eh, tidak masuk akal secara ekonomi jika perusahaan meminjam 10% lalu menerima proyek sebesar 8%. Yang kedua ada cost of capital atau WACC agar pengembalian proyek menerima setara dengan biaya rata-rata seluruh sumber dana. Lalu yang terakhir ada opportunity cost agar investasi baru tidak mengorbankan proyek lain yang lebih menguntungkan. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa MARR adalah maksimasi dari eh, eh, E-borrow, WACC, dan E-opportunity. Selanjutnya, contoh soal dari selection of MARR. Jadi, soal ini aku dapatkan dari buku. Di sini, dan 10 capital spending proposals have been made to the budget committee as the members prepare the annual budget for their firm. Each independent project has a 5-year life and no salvage value. Nah, dalam soal di sini terdapat tabel yang dimana berisi project, initial cost, uniform annual benefit, dan rate of return. Nah, di sini pertanyaannya yang pertama, based on MARR of 40%, which projects should be approved? Yang kedua, rank order all the projects according to desirability. Yang ketiga, if only $70,000 is available, which project should be approved? Yang terakhir, are the results the same if the projects are ranked on INR? On IRR, what is the opportunity cost of capital? Next. Nah, jadi dalam soal itu tidak diketahui untuk K-nya yaitu nilai har- harga awalnya yaitu $10 dalam ribuan dan N-nya itu karena 5 tahun dan I-nya untuk rate-nya sama dengan 14%. Nah, jadi selanjutnya ini faktor present worth of benefit-nya
Untuk I sama dengan 14% dan N sama dengan 5 tahun. Di sini rumusnya itu sama dengan satu dikurangin satu ditambah I pangkat min N dibagi I. Nah, didapatkan untuk present worth of benefit-nya sekitar 3,4. Nah, selanjutnya kita menghitung NPV yang dimana NPV yang digunakan ini yaitu dengan rumus min C0 sama maksudnya itu min C0 adalah harga awalnya, investasi awal ditambah A, annual benefit dikali dengan present worth of benefit. Jadi di sini saya mengambil perhitungan manual untuk project A, yang dimana untuk perhitungan NPV-nya yaitu min channel min $10 ditambah $2,98 dikali 3,4 dan didapatkan untuk NPV project A-nya itu didapatkan 0,2306. Selanjutnya kita menghitung profitability index-nya. Di sini rumusnya itu present worth of benefits dibagi dengan initial cost. Bisa dirumuskan dengan A dikali P per A, I, N dibagi C0. Jadi di sini untuk profitability index-nya untuk project A-nya sama dengan 2,98 dikali 3,4 dibagi $10 didapatkan 1,023. Next. Nah, ini untuk tabel perhitungan untuk secara keseluruhan untuk project A sampai project C-nya. Next. Jadi berdasarkan pertanyaan yang pertama yaitu based on MARR of 40% which project should be approved. Jadi berdasarkan MARR 14%, project yang dipilih itu project A, B, C, E, F, G, H itu disetujui karena hasil perhitungan NPV-nya itu lebih besar dari nol. NPV-nya lebih besar dari nol. Nah, sedangkan untuk untuk project D-nya itu ditolak, tidak dipilih karena hasil perhitungan NPV-nya itu kurang dari nol. Nah, yang soal nomor dua, rank order all the projects according to desirability. Nah, jadi menurut desirabilitas itu Project project ini diurutkan berdasarkan hasil NPV yang terbesar hingga yang terkecil. Ya, jadi didapatkan itu projectnya project F, project B, F, H, G, J, I, C, A, E, dan D. Nah, sebenarnya ini bisa dihitung dengan berdasarkan profitability PI dan IRR, tapi di sini saya mengurutkan berdasarkan hasil NPV. Selanjutnya, next. Soal nomor 3, if only $70,000 is available, which project should be approved? Nah, jadi project yang disetujui apabila hanya tersedia $70.000 adalah dengan memilih atau menyetujui project B, F, H, I, dan C. Jadi di sini merupakan masalah pemilihan kombinasi untuk memaksimalkan total NPV dengan batas biaya sekitar $70.000. Jadi di sini jika kita hitung total cost-nya untuk project B, F, H, I, dan J didapatkan sekitar $70.000. Di sini $70 karena terus selanjutnya jika kita hitung NPV total maksimumnya berdasarkan proyek yang kita pilih ini, jadi dapatkan sekitar 11,526. Yang terakhir, are the result the same if the projects are ranked on ARR? What is the opportunity cost of capital? Nah, jadi jika project di ranking berdasarkan hasil IRR, urutannya itu sama dengan perhitungan jika di ranking berdasarkan NPV yaitu hasilnya mendapatkan $70. Jadi hasilnya itu tetap sama. Jadi nah untuk selanjutnya opportunity cost of capital itu merupakan konteksnya itu merupakan pembatasan modal yang biasanya diartikan sebagai tingkat pengembalian
dari proyek marginal atau alternatif terbaik yang tidak dipilih. Nah, jadi proyek yang tidak dipilih itu adalah proyek G dengan dengan IRR-nya itu sama dengan 17%. Selanjutnya. Ya, jadi kesimpulan yang kita dapat kurang lebih dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa inflasi memiliki pengaruh besar terhadap perhitungan ekonomi karena harga barang dan jasa yang tiap tahun terus naik, nilai uang di masa depan tidak sama dengan uang saat ini. Yang oleh sebab itu, perhitungan biaya harus disesuaikan dengan inflasi agar hasilnya lebih realistis. Nah, antara lain adanya indeks harga membantu kita mengetahui seberapa besar kenaikan biaya dari tahun ke tahun. Ya, menggunakan indeks harga kita dapat memperkirakan biaya material, energi, atau kebutuhan secara lebih tepat. Dalam analisis ekonomi sendiri, kita dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu konstan dan then to current atau bergerak berjalan. Ya, keduanya bisa digunakan asalkan konsisten tingkat inflasi dan tingkat bunga yang dipakai dalam perhitungan. Nah, selanjutnya ada perhitungan MARR, yaitu adalah tingkat pengembalian minimum yang harus dicapai sebuah proyek agar layak. Nilai MARR sendiri ditentukan dengan mempertimbangkan resiko proyek, biaya modal perusahaan, dan juga peluang investasi lain. Melalui contoh kasus tadi, MARR membantu mengurutkan proyek berdasarkan keuntungan dan menentukan proyek mana yang sebaiknya dijalankan ketika dana terbatas. Ya, jadi secara keseluruhan sendiri, dengan mempertimbangkan inflasi, perubahan harga dan MARR sangat penting agar keputusan investasi dapat dilakukan secara lebih tepat, masuk akal, dan sesuai kondisi ekonomi yang sebenarnya. Ya, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangannya, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih sudah eh, menonton sampai habis. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.